Tutup lah ini. Mana? Mana? Nah, bagusnya. Bang Tipe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami, ya saya Aditya Wisnuwardani, NIM 2002 TI 001 dan teman saya Muhammad Irfan dengan NIM 2022 TI 039 ingin mempresentasikan project paper Sistem Informasi Manajemen yang kita mengambil sebuah tema yaitu analisis strategi dan sistem informasi manajemen dengan menggunakan strengths, weakness, opportunities, threats atau yang biasa disebut SWOT pada kantor pos Malang. Ya, langsung saja. Untuk latar belakang pada penelitian ini yaitu persaingan antar perusahaan di era yang modern ini didukung oleh perkembangan teknologi yang kian pesat, sehingga pengetahuan dan pemanfaatan teknologi menjadi hal utama yang harus dimiliki perusahaan dalam menghadapi persaingan-persaingan di era modern saat ini. Menurut Nas, sistem informasi adalah kombinasi dari elemen manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen pemakai intern dan ekstern, serta menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Perkembangan di masa modern yang dinamis oleh sebab perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan bagi perusahaan dalam membentuk manajemen yang efektif dan efisien untuk tercapainya hasil maksimal sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga diperlukan sebuah inovasi strategi dalam sebuah perusahaan itu yang memberdayakan berbagai kemampuan dalam sebuah organisasi, dimulai dengan kemampuan kepemimpinan hingga budaya yang terdapat dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan organisasi. Penelitian ini sendiri akan terfokuskan pada PT Pos Indonesia karena merupakan badan usaha milik negara yang memiliki jaringan terintegrasi sampai ke pedesaan dan daerah perbatasan Indonesia yang diketahui hampir 100% jaringan dibangun oleh pemerintah. Jaringan infrastruktur terintegrasi yang dimiliki PT Pos Indonesia merupakan aset dan modal terbesar bagi PT Pos Indonesia. Persero dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan pesaing-pesaing yang sangat pesat di Indonesia telah menjadi tantangan tersendiri bagi kantor pos Malang 65100. Layanan serupa dengan kantor pos Malang 65100 namun berbasis online menjadi warna persaingan tersendiri dalam persaingan pelayanan jasa di Indonesia, sehingga membutuhkan sebuah rencana strategis dalam menanggapi kondisi persaingan yang ditopang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia saat ini. Ya, langsung saja untuk apa untuk latar belakang dari penelitian ini cukup segitu. Lanjut saja ke landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Apa toh sistem informasi manajemen itu? Ya, sistem informasi manajemen atau manajemen information system tentu sudah tidak asing lagi bagi kalangan yang terlibat dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Manajemen berperan sebuah proses yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Seiring perkembangan teknologi dan agar kegiatan dalam sebuah sistem di dalam perusahaan berjalan lebih baik, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat mengatur sebuah informasi dengan baik dan terstruktur. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa, karena
dapat menyajikan analisis terhadap sistem informasi lain secara lebih otomatis, dan sistem ini menjadi komponen yang penting bagi suatu perusahaan untuk dapat mengembangkan perusahaannya dengan optimal dan secara lebih efektif dan efisien. Berguna untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Fungsi sistem informasi manajemen yang kedua, fungsi sistem ini pada awalnya hanya sekedar sebagai transformasi data, namun seiring perkembangan teknologi, fungsinya terus berkembang. Berikut ini beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen tersebut. Berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Dan yang kedua, berguna untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Dan yang terakhir, berguna sebagai sarana untuk peningkatan SDM dengan ketersediaan unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbasis teknologi. Yang ketiga, yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Sistem ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tujuannya antara lain, yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Kedua, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Yang terakhir, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Yang poin ketiga ada metode. Penyelarasan strategi sistem informasi terhadap strategi kasih bisnis KASIDI menyatakan apabila seluruh kegiatan sistem informasi memberikan dukungan yang optimal terhadap tujuan, sasaran, dan strategi bisnis, maka keselarasan antara strategi bisnis dan sistem informasi dapat tercapai. Keselarasan yang sebenarnya terjadi apabila strategi bisnis dan sistem informasi dikembangkan secara bersama-sama dan bukan berurutan, sehingga teknologi dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi bisnis. Organisasi harus mampu mengintegrasikan sistem informasi dengan bisnis dalam bentuk hubungan yang simbiosis. Jadi komponen-komponen baik pada bisnis maupun sistem informasi harus selaraskan seperti yang diperlihatkan pada tabel 1. Oleh karena itu, tujuan sasaran dan strateginya hendaknya selaras dengan komponen sistem informasi yang mencakup dari strategi, organisasi, hingga ke pengukuran atau evaluasi metrik. Ancaman proses pengambilan yang berikutnya ada, maaf. Yang berikutnya ada analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan serta ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri menurut David adalah alat untuk mencocokkan yang penting yang membantu manajer mengembangkan strategi bisnis berdasarkan SO, kekuatan peluang, strength, opportunities, atau WO, kelemahan peluang. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Dari hasil analisis SWOT dapatlah diketahui tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri dengan peluang serta ancaman yang dihadapinya.
Setelah perusahaan mengetahui hasil analisis SWOT, maka perusahaan dapat menentukan strategi pemasarannya, akan menyerang para pesaingnya atau justru mempertahankan diri dari pesaingnya. Menjadi salah satu BUMN yang akrab dijumpai oleh masyarakat tersebar luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, PT Pos Indonesia menjadi salah satu BUMN yang memberi sumbangsi besar pada masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan dan produk yang bisa dengan mudah dijangkau. Tidak hanya melayani masyarakat Indonesia di dalam negeri, PT Pos Indonesia juga turut menyediakan layanan yang menjangkau dunia internasional. Tidak hanya untuk mencapai tujuannya untuk bisa go internasional, ekspansi PT Pos Indonesia ke pasar internasional juga untuk memudahkan warga negara Indonesia di luar negeri berdiri pada tahun 1746. Saham pos di Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan banyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian langsung saja untuk visi misi tujuan perusahaan itu sendiri. Visi misi dan PT visi dan misi PT Pos Indonesia telah ditetapkan oleh direksi sesuai keputusan nomor 141 Dirut 1218 tanggal 28 Desember 2018. Visi menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan. Misi memberikan solusi layanan logistik e-commerce yang kompetitif. Yang selanjutnya memberikan solusi jasa layanan keuangan terintegrasi yang kompetitif dalam rangka mendukung financial inclusion berbasis digital. Dan yang terakhir, memberikan solusi layanan dokumentasi dan otentikasi digital yang kompetitif. Oke, langsung saja akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Muhammad Irfan, mengenai kriteria variabel SWOT dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang kriteria variabel SWOT. Tentunya dalam melihat kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, diperlukan tahapan-tahapan yang terstruktur guna mendapatkan sebuah pengambilan keputusan yang berdasar menurut Rangkuti 2014. Proses penyusunan rencana strategis melalui 3 tahapan analisis, yaitu 1. Tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data terdiri dari matriks faktor strategi eksternal. Lalu untuk kuadran 2, meskipun memiliki berbagai macam ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategis didefinisikan atau produk atau pasar. Lalu kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang besar yang sangat besar, tapi di lain pihak juga menghadapi beberapa kelemahan internal. Fokus strategi pada kondisi ini adalah meminimalkan pada masalah-masalah internal perusahaan, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Lalu kuadran 4, perusahaan mengalami kondisi yang tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai macam dan kelemahan internal. Lalu 4, kebijakan perusahaan. 1, ada strategi SO, 2, strategi ST, 3, strategi WO, 4, strategi WT, dan 5, lalu ada implementasi sistem. Dalam pembahasan ini, penelitian akan menganalisa keadaan kantor pos Malang dengan menggunakan analisis SWOT. Dari hasil analisis dapat diidentifikasikan yang dilakukan, maka dapat dipetakan dalam gambar 4, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.
Lalu ini adalah diagram kuadran analisis SWOT. Menganalisis posisi kantor pos Malang pada diagram analisis SWOT dapat dihitung menggunakan rumus koordinat analisis internal, yaitu skor total kekuatan dikurangi skor total kelemahan, seperti yang ada pada di sini. Lalu selanjutnya, hasil analisis menempatkan titik posisi kantor pos Malang pada kuadran 1 dari diagram analisis SWOT. Posisi pada kuadran 1 menjelaskan bahwa kantor pos Malang memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk kantor pos Malang dapat memperluas pangsa pasar jasa pos yang ditawarkan. Lalu ini adalah tabel matriks SWOT. Lalu kesimpulannya adalah satu, peningkatan promosi dari produk-produk jasa yang ditawarkan oleh kantor pos Malang perlu lagi untuk ditingkatkan. Promosi yang dapat memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa kantor pos Malang tidak hanya menawarkan jasa kurir yang berbasis surat-surat dan dokumen, karena perkembangan teknologi yang harus meningkat akan menggantikan sistem kirim, mengirim surat dan dokumen fisik, sehingga citra kantor pos Malang yang lekat dengan jasa kurir surat dan dokumen dapat beralih ke jasa kurir berbasis paket yang sampai saat ini belum ada, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi pada proses kurirnya. Dua, peningkatan kapasitas pegawai kantor pos Malang melalui pelatihan-pelatihan tentunya dapat berdampak positif bagi peningkatan bisnis. Nomor tiga, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung peningkatan pendapatan, tentunya perlu menambah perhatian penuh apabila kantor pos Malang lebih memfokuskan pada konsumen-konsumen korporasi. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.